Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 12, diusir dari keluarga Zhu. Kembali ke keluarga Zhu, Melissa Zhu sangat bahagia. Mereka memenangkan tender dan mendapatkan semua proyek medis dari perusahaan Suan. Perkembangan perusahaan pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Namun, ketika mereka tiba di rumah, semua orang keluarga Zhu sedang menunggu mereka di rumah, dan mereka terlihat masam. Kecuali Tuan Besar Rian Zhu yang masih di rumah sakit, semua anggota keluarga Zhu berkumpul, seolah-olah mereka akan mengadakan pertemuan. Begitu Melissa Zhu masuk, semua orang langsung melotot. Melissa Zhu, kamu benar-benar hebat, lihat apa yang telah kamu lakukan. Gael Zhu melotot dan berwajah merah padam dengan urat leher menonjol. Melissa Zhu mengerutkan kening, apa yang aku lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tadi di tempat pertemuan terlihat bersama Thomas Kin. Sekarang bagus. Ketiga keluarga besar memerintahkan agar semua keluarga di Donghai mengisolasi keluarga Zhu kita. Sekarang semua rekanan Zeus Group telah membatalkan kontrak kerjasama dengan kita. Apa kamu tahu berapa kerugian kita? Melissa Zhu, kamu benar-benar mengecewakan. Aku sudah memperingatkan kamu berkali-kali untuk menjauh darinya. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang bagus, sudah melibatkan keluarga Zhu. Kamu katakan apa yang harus dilakukan sekarang. Melissa Zhu mengerutkan kening. Tidak menyangka ketiga keluarga besar itu akan melampiaskan kemarahan pada keluarga Zhu. Melihat Thomas Kin, Leonie Zhu bahkan lebih marah. Yang marga Kin ini memiliki keberanian setinggi langit, bahkan berani memukul tuan muda keluarga Qi, dia tidak jauh dari kematian. Melissa Zhu, jika kamu masih anggota keluarga Zhu, menjauhlah darinya secepat mungkin. Jika tidak saat kamu mati, tiada orang yang akan pergi mengambil jasad kamu. Mendengar begitu banyak orang yang memarahi Melissa Zhu bersama-sama, Robin Zhu tidak tahan mendengarnya lagi. Dia berdiri dan mengerutkan kening. Apa yang kalian lakukan? Kejadian sudah terjadi, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Gael Zhu dengan dingin mendengus, kalian ayah dan anak telah membawa kerugian besar bagi keluarga Zhu, masih tidak boleh bicara. Robin Zhu berkata, tiga keluarga besar bersikeras melakukan ini, dan kita tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk memperbaikinya. Gael Zhu berkata, memperbaiki. Yang kamu katakan itu sederhana. Sekarang seluruh Donghai tidak berani bekerja sama dengan kita, bagaimana cara memperbaikinya? Segera, semua orang di keluarga Zhu terdiam. Awalnya, keluarga Zhu sudah semakin berkembang pesat, tetapi begitu Thomas Kin kembali, mereka langsung menjadi sasaran seperti ini. Thomas Kin ini benar-benar pembawa sial. Wajah Melissa Zhu murung sekali, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Paman pertama, apa yang ingin kamu lakukan? Gael Zhu dengan dingin mendengus, kudengar kamu memenangkan tender proyek 4,9 miliar. Ini semua karena kita Zeus Group tidak ikut tender. Karena memandang keluarga Zhu, maka kamu bisa mendapatkannya. Satu-satunya perusahaan yang dapat bekerja sama dengan kita sekarang adalah Suan Company punya keluarga Meng. Kamu berikan proyek ini kepada keluarga Zhu, anggap sebagai penebusan. Wajah Melissa Zhu masam, paman pertamanya berjuang mati-matian untuk berbicara dan ternyata hanya demi proyek perusahaan Suan. Paman pertama benar-benar tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu. Melissa Zhu memenangkan tender, apakah dia mengandalkan sepeser uang dari grup Zhu? Masih bilang mengandalkan nama keluarga Zhu. Mereka berdua ayah dan anak sudah diusir keluar, apakah masih tidak tahu?
Proyek perusahaan Suan ini adalah masa depan perusahaan Melissa Zhu, dan tentu saja tidak akan diserahkan pada orang lain. Paman, jangan pikirkan lagi tentang ini. Proyek perusahaan Suan, aku tidak akan berikan kepada siapapun. Wajah Gael Zhu murung, baiklah, ayah dan anak kalian benar-benar luar biasa. Jika memang demikian, kita tidak perlu menjaga hubungan. Sekarang, atas nama keluarga Zhu, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Robin Zhu dan Melissa Zhu diusir dari keluarga ini. Apa? Wajah Robin Zhu berubah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir kami dari keluarga ini? Gael Zhu berkata, aku tidak memenuhi syarat. Aku adalah anak tertua dari keluarga Zhu, kakak tertua sudah seperti ayah. Ayah ada di tempat tidur, maka aku adalah kepala pengatur urusan keluarga Zhu. Aku berhak memutuskan apapun, termasuk urusan mengusir dan menerima kalian. Jika kamu tidak menyerahkan proyek perusahaan Suan, maka kalian berdua ayah dan putri akan keluar dari keluarga Zhu. Kamu. Tanpa diduga, Gael Zhu ternyata keterlaluan sekali, menggunakan cara ini untuk mengancam mereka menyerahkan proyek tersebut. Wajah Melissa Zhu pucat, saat kakek tidak ada di sana, Gael Zhu berani bertingkah sembarangan, itu keterlaluan. Thomas Qin mencibir, Melissa, tiada artinya bertahan dalam keluarga Zhu yang seperti ini. Kalau begitu, kita pergi. Ketiga orang tersebut meninggalkan keluarga Zhu. Sebelum pergi, Thomas Qin menoleh dan memandang keluarga Zhu. Sangat mudah untuk mengusir mereka. Jika ingin mengundang mereka kembali, aku akan menyuruh kalian berlutut memohon padanya. Gael Zhu dengan dingin mendengus, kamu mimpi. Setelah keluar dari pintu ini, kalian tidak bisa berpikir untuk kembali ke keluarga Zhu lagi. Thomas Qin menunjukkan senyum jenaka dan pergi dari sana bersama Robin Zhu dan putrinya. Melissa, jangan khawatir, mereka akan memohon kamu untuk kembali dalam beberapa hari. Melissa Zhu tersenyum masam, setelah diusir oleh keluarga, bagaimana bisa semudah itu untuk kembali? Karena Thomas Qin, keluarga Zhu diisolasi, bahkan jika kakek kembali pun khawatirnya mereka tidak dapat diselamatkan juga. Kak Thomas hanya berbicara untuk menghibur dia. Sekarang keluarga Zhu telah diincar oleh seluruh keluarga Donghai, dan bisa dikatakan tidak ada tempat untuk berdiri. Gael Zhu mengusir mereka keluar rumah, juga untuk memperjelas hubungan dan menghindari keterikatan keluarga Zhu. Robin Zhu menepuk bahu Thomas Qin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Thomas, kamu jangan khawatir, Paman Zhu tidak akan membiarkan kamu menderita. Meski itu semua karena Thomas Qin, Robin Zhu sama sekali tidak mengeluh tentang Thomas Qin, melainkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Thomas Qin tergerak. Paman Zhu, jangan khawatir, keluarga Zhu yang asli adalah tempat kalian berada. Meninggalkan keluarga Zhu, Melissa Zhu dan ayah Mia untuk sementara tinggal di rumah tua Thomas Qin. Melihat 3 rantai anjing yang masih tergantung di halaman, Thomas Qin ingat. 3 hari telah berlalu, dan keluarga Tang belum datang untuk meminta maaf kepada Bibi Feng. Tampaknya kepala anjing berdarah saat itu, tidak cukup peringatannya. Thomas Qin bertanya, Bibi Feng, apakah ada orang dari keluarga Tang yang pernah ke sini? Bibi Feng mengangguk, Tuan Muda. Atau lebih baik dilupakan saja. Thomas Qin ingin keluarga Tang berlutut dan meminta maaf kepada Bibi Feng. Permintaan semacam ini tidak akan pernah terpenuhi. Bibi Feng tidak peduli tentang itu. Kembalinya Tuan Muda dengan selamat adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tetapi bagi Thomas Qin, keluarga Tang harus berlutut. Membalas air susu dengan air tuba. Menimpa tangga pada orang yang sudah jatuh. Menyiksa Bibi Feng seperti anjing, keluarga Tang yang bertindak seperti ini jika tidak diminta membayar sedikit harga, maka kemampuan yang dimiliki Thomas Qin tidak berguna.
Dia menarik rantai anjing dari dinding dan memegangnya di tangannya dan berkata, Bibi Feng, pergi ke rumah Tang dengan aku. Bibi Feng menghela nafas dan hanya bisa mengikuti instruksi Tuan Muda. Bersambung. Titik.